Cerita masih dikanjut dengan pertempuran yang semakin sengit. Setelah kematian Bing Leidong, Xiaoyan terus melancarkan serangan kepada dua sosok yang tersisa. Aturan kegelapan dan kehancuran saling menindih dan mendominasi medan pertempuran. Pada saat itu, Xiaoyan yang diselimuti api pemusnahan mendidih melesat seperti meteor penghancur dunia. Cahaya merah pekat memancar dari tubuh Xiaoyan dan menghantam langsung cincin pemusnahan milik Tuan Su tanpa sedikit pun keraguan. Benturan tersebut memicu getaran hebat yang mengguncang seluruh medan perang kehampaan. Cahaya merah yang melambangkan kehancuran mutlak dan kegelapan pekat yang melahap segala sesuatu saling bertabrakan. Keduanya saling menekan dan berusaha memusnahkan satu sama lain. Gelombang energi yang tercipta menyapu ruang di sekitar, membuat struktur kehampaan bergerak tidak stabil. Mata Xiaoyan dipenuhi dengan hasrat bertarung yang nyaris tak terkendali. Api pemusnahan di tubuh Xiaoyan seakan mengambil alih kesadarannya, mendorong Xiaoyan untuk menuangkan seluruh kekuatan. Xiaoyan juga menuangkan kehendak dan amarahnya ke dalam nyala kehancuran tersebut. Setiap denyut api membawa niat untuk memusnahkan segala rintangan yang berdiri di hadapannya. Suara retakan keras bergema bertubi-tubi di udara. Cincin pemusnah kehampaan yang sebelumnya dikenal tak tertembus mulai menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Retakan halus seperti jaring laba-laba menyebar cepat di seluruh permukaan cincin. Hal itu menandakan batas daya tahannya telah terlampaui oleh tekanan api pemusnahan yang semakin menggila. Sementara itu di sisi lain medan perang, Yao Nantian yang berusaha melarikan diri demi menyelamatkan nyawanya menyaksikan kondisi Tuan Su yang semakin terdesak. Yao Nantian memahami bahwa begitu klon Tuan Su dikalahkan, nasibnya sendiri tidak akan jauh berbeda. Dorongan untuk bertahan hidup memicu kepanikan dan keputusasaan yang mendalam. Dengan kondisi mental yang hampir runtuh, Yao Nantian melemparkan berbagai harta karun berharga yang ia miliki. Setiap harta karun memancarkan cahaya cemerlang dan membawa kekuatan aturan yang kuat yang mampu mengguncang dunia. Tindakan itu dilakukan dengan harapan dapat menghambat laju Xiaoyan meskipun hanya sesaat. Namun begitu harta-harta tersebut menyentuh tepi cahaya merah api pemusnahan, semuanya langsung meledak tanpa sisa. Benda-benda yang seharusnya menjadi incaran para kultivator tingkat kaisar hancur seperti besi rapuh yang terlempar ke dalam tungku api. Mereka berubah menjadi debu halus yang berterbangan dan bahkan gagal memberikan perlawanan sedikit pun. Sementara itu, tekanan yang terus meningkat akhirnya membuat cincin pemusnah kehampaan menyerah sepenuhnya. Dengan ledakan keras, cincin itu hancur berkeping-keping, kehilangan seluruh wujud dan fungsinya di hadapan kekuatan Xiaoyan. Kesadaran klon Tuan Su diliputi keterkejutan, kemarahan, dan rasa terhina yang mendalam. Jiwa klon tersebut telah ditekan secara menyeluruh oleh Xiaoyan. Kehancuran klon penting ini akan menjadi noda besar bagi Tuan Su. Ini juga sekaligus akan menjadi ancaman serius terhadap moral pasukan Taixu apabila kabar tersebut menyebar. Di sisi lain, tanpa memberi kesempatan untuk bernafas, Xiaoyan menggenggam api pemusnahan dan melesat maju. Sosok Xiaoyan tampak seperti dewa iblis kehancuran yang turun ke dunia mengarahkan niat membunuhnya kepada klon Tuan Su. Xiaoyan juga mengincar Yao Nantian yang pada saat ini berada dalam perlindungan Tuan Su. Pada saat kritis itu, sebuah kehendak dingin dan tanpa emosi menyusup secara paksa ke dalam kesadaran Xiaoyan. Kehendak tersebut membawa ancaman nyata bukan melalui suara, melainkan melalui tekanan mental yang membekukan jiwa. Kehendak itu menyampaikan maksud bahwa kelanjutan serangan Xiaoyan akan berujung pada penderitaan abadi bagi orang-orang yang berharga baginya. Sekejap kemudian, dunia di hadapan Xiaoyan seketika berubah drastis. Gambaran Raja Tianzang, Xuan Huang, dan Feng Xi muncul dengan jelas. Mereka adalah rekan-rekan yang terjebak bersama Xiaoyan. Kini mereka terperangkap dalam mimpi buruk tanpa akhir, terikat oleh segel mimpi yang kejam dan tak mampu membebaskan diri. Tiga gambaran mengerikan mengeras di ruang kesadaran Xiaoyan, masing-masing menghantam batin dengan kekejaman tanpa ampun. Raja Tianzang terlihat duduk bersila di tengah lingkaran cahaya kacau yang terdistorsi. Cahaya aura yang biasanya hikmat dan agung tampak meredup drastis. Wajah Raja Tianzang pucat tanpa darah, sementara rantai tak kasat mata yang terbentuk dari kekuatan asal mimpi menancap di tubuhnya.
Rantai-rantai tersebut terus menghisap kekuatan dan esensi hidup Raja Tianzang dengan rakus. Mata Raja Tianzang terpejam rapat, alisnya mengernyit menandakan penderitaan hebat yang harus ditanggung akibat perebutan tubuh dan tekanan segel mimpi yang tak berkesudahan. Sementara itu, Xuan Huang terperangkap di dalam sangkar aneh yang terjalin dari sinar cahaya terdistorsi dalam jumlah yang tak terhitung. Tubuh naga emas Xuan Huang yang besar tertusuk oleh beberapa paku penyegel naga raksasa berkilauan. Segel itu dipenuhi dengan simbol yang menancap kuat ke dinding sangkar. Darah naga emas mengalir deras di sepanjang paku-paku itu, menetes perlahan tanpa henti. Setiap kali Xuan Huang meraung dan merontak dengan amarah, tubuh naga emas tersebut hanya merasakan sakit yang semakin mendalam. Sangkar itu tidak menunjukkan tanda akan melemah, justru terus menyusut, menekan ruang geraknya dan menghimpit tubuhnya dengan kekuatan tanpa ampun. Keadaan Feng Xi bahkan jauh lebih menyedihkan. Sayap Feng Xi yang dulu indah kini tertembus puluhan paku mimpi transparan yang menyerupai kristal. Seluruh tubuh Feng Xi terpaku ke bayangan rak yang terbentuk dari api, tempat yang seharusnya menjadi sumber kekuatan terbesarnya. Api yang dulu hangat dan bersahabat kini berubah menjadi belenggu mengerikan yang memancarkan tekanan menakutkan. Kepala Feng Xi terkulai lemah, napasnya nyaris tak terdengar. Bulu-bulu yang sebelumnya bercahaya kini tampak kusam, kehilangan kehidupan dan rontok dalam serpihan besar. Tempat itu bukan lagi sumber kekuatan, melainkan alat penyiksaan yang kejam perlahan menggerogoti sisa vitalitas Feng Xi. Penguasa ilusi memperlihatkan semuanya dengan sikap seolah menguasai segalanya. Penguasa ilusi menekan kondisi Xuan Huang dan Feng Xi sebagai alat untuk mengguncang batin Xiaoyan. Penguasa ilusi yakin bahwa kehidupan kedua makhluk itu memiliki arti besar bagi Xiaoyan, terlebih reputasi Xiaoyan sebagai sosok setia dan adil yang tidak akan meninggalkan pihaknya sendiri. Tekanan itu diarahkan langsung ke jiwa Xiaoyan dan membuat situasi menjadi semakin mencekam. Api pemusnahan yang mengelilingi tubuh Xiaoyan pada saat ini bergetar hebat. Api itu berusaha melepaskan diri dari kendali Xiaoyan, seolah niat membunuh yang mendidih di dalamnya hampir meledak. Namun niat tersebut segera membeku, ditekan oleh rasionalitas yang keras. Bagi Xiaoyan, Raja Tianzang, Xuan Huang dan Feng Xi bukanlah sekedar sekutu. Xiaoyan teringat janji kepada Xiao Yueli, yakni putrinya, bahwa Raja Tianzang akan dibawa kembali dengan selamat. Janji itu menjadi segel di dalam hatinya, menahan amarah sekaligus memaksanya untuk tetap berdiri teguh. Xiaoyan menyatakan sikapnya dengan dingin dan tegas. Xiaoyan bersedia bekerja sama, tetapi hanya sebatas itu. Xiaoyan tidak akan mentolerir klon Tuan Su ataupun Yao Nantian. Dalam tekad Xiaoyan, kedua pihak tersebut tetap harus dihabisi. Tidak ada ruang untuk kompromi dalam hal itu, karena keberadaan mereka adalah ancaman yang tidak bisa diabaikan. Bersamaan dengan Xiaoyan yang tetap teguh, aurat Xiaoyan sedikit berubah. Xiaoyan lanjut menyampaikan sebuah tawaran tambahan. Jika teman-temannya diampuni, Xiaoyan bersedia membiarkan Goyan membantu penguasa ilusi. Tawaran itu bukan tanda kelemahan, melainkan kalkulasi dingin Xiaoyan. Xiaoyan sama sekali tidak berniat mengurangi niat membunuhnya terhadap klon Tuan Su dan Yao Nantian. Tujuan Xiaoyan tetap sama, yakni melenyapkan mereka di tempat ini. Bagi Xiaoyan, bahkan klon Tuan Su memiliki nilai yang besar. Klon itu seperti pecahan bendera penekan jiwa, dapat menjadi senjata penting di masa depan untuk menghadapi wujud asli Tuan Su. Pikiran Xiaoyan bergerak cepat, menimbang setiap kemungkinan, memanfaatkan setiap celah yang ada tanpa mengorbankan prinsipnya sendiri. Sementara itu di sisi lain, penguasa ilusi tidak sepenuhnya mempercayai niat Xiaoyan. Penguasa ilusi menyadari bahwa Xiaoyan bukan sosok yang mudah ditipu. Kecerdikan Xiaoyan sudah lama dikenal dan penguasa ilusi segera mencurigai adanya kemungkinan persekongkolan di balik tawaran tersebut. Suara dan sikap dari penguasa ilusi pun kembali bergema dipenuhi dengan kewaspadaan di ruang sekitar. Xiaoyan tetap berdiri tegak di hadapan Raja Ilusi dengan sorot mata dingin dan waspada. Dalam keadaan itu, Xiaoyan menyampaikan maksudnya dengan tegas bahwa hanya dua syarat yang harus dipenuhi agar Goyan mau tunduk sepenuhnya kepada Raja Ilusi. Syarat tersebut bukan sekedar tawaran, melainkan pertaruhan yang membawa konsekuensi besar bagi semua pihak yang terlibat.
Raja Ilusi pun menanggapi sikap Xiaoyan dengan ketenangan yang tampak dibuat-buat. Raja Ilusi pun menunjukkan minat terhadap syarat tersebut dan meminta Xiaoyan menjelaskannya. Sementara itu di sisi lain, Tuan Su pada saat ini menjelaskan bahwa penguasa ilusi jangan mempercayai Xiaoyan. Xiaoyan ini adalah orang yang benar-benar dipenuhi dengan tipu muslihat. Mendengar hal itu, penguasa ilusi pada saat ini sama sekali mengabaikan keberadaan klon Tuan Su. Peringatan dari Tuan Su ini sama sekali tidak menggoyahkan fokus dari Raja Ilusi. Sementara itu Xiaoyan kemudian menyatakan tuntutan utama dengan suara berat dan penuh tekanan. Xiaoyan kembali mengutarakan persyaratan yang sebelumnya diutarakan kepada penguasa mimpi. Raja Ilusi atau penguasa mimpi pun menanggapi tuntutan tersebut dengan keyakinan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat melarikan diri dari tempat ini. Hal itu dikarenakan seluruh kondisi pada saat ini berada di bawah kendalinya. Ancaman tersirat itu diarahkan langsung kepada Xiaoyan seolah ingin menguji sejauh mana keberanian yang dimiliki Xiaoyan. Tanpa menunjukkan rasa takut, Xiaoyan segera menanggapi dengan menyatakan bahwa kondisi tersebut bukanlah segel terakhir yang dimiliki. Xiaoyan menyinggung kemungkinan bahwa Raja Ilusi sebagai penguasa mimpi pasti menyimpan kartu truf lain. Dengan sikap tenang namun tajam, Xiaoyan menantang Raja Ilusi untuk berjudi mempertaruhkan segalanya dalam satu keputusan. Tatapan Xiaoyan begitu dalam dan mantap, memancarkan kekuatan luar binasa yang membuat Raja Ilusi harus mempertimbangkan setiap kemungkinan. Bagi Raja Ilusi, kekuatan dan kepercayaan Xiaoyan bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan. Jika Raja Ilusi kalah dalam pertaruhan ini, maka tidak ada keuntungan yang bisa diraih. Xiaoyan lanjut menegaskan posisinya dengan menyatakan bahwa Raja Ilusi mungkin dapat menghabisi orang lain tetapi tidak akan pernah mampu membunuh Xiaoyan. Xiaoyan juga menyampaikan ancaman bahwa setelah Xiaoyan meninggalkan tempat ini, Raja Ilusi tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Tantangan itu disampaikan sebagai ujian terakhir dan mempertanyakan keberanian Raja Ilusi untuk mengambil resiko. Selanjutnya dengan gerakan penuh tekanan, jari Xiaoyan diarahkan tajam ke arah peti mati emas milik Raja Ilusi. Tindakan tersebut disertai pancaran keagungan dan tekad yang menekan ruang di sekitarnya. Hal ini lanjut menciptakan atmosfer yang sulit ditahan oleh siapapun yang menyaksikan. Pada akhirnya Raja Ilusi memilih untuk menerima kesepakatan dari Xiaoyan. Raja Ilusi menyatakan persetujuan untuk mengirim pihak-pihak yang ditahan pergi dengan harapan Xiaoyan akan menepati janji. Raja Ilusi juga menyampaikan bahwa setelah dua orang tersebut disingkirkan, Xiaoyan harus pergi dan meninggalkan Goyan di tempat itu. Setelah keputusan itu diambil, perhatian Goyan langsung tertuju kepada Xiaoyan. Xiaoyan menyatakan persetujuannya atas kesepakatan tersebut tanpa ragu. Mendengar hal itu, Goyan pada saat ini tampak terpukul hebat. Tubuh Goyan gemetar keras seolah keputusan tersebut menghantam batin Goyan tanpa ampun. Meski demikian, Xiaoyan menatap Goyan dengan sorot mata yang nyaris tak berubah, hanya kilatan kecil yang sulit ditangkap terlihat di mata Xiaoyan. Goyan telah mengikuti Xiaoyan selama bertahun-tahun, tetapi dengan pemahaman yang terbatas, tidak jelas apakah Goyan mampu menangkap maksud terdalam dari sikap Xiaoyan atau tidak. Dalam batin, Goyan dipenuhi perasaan hancur dan dikhianati. Goyan merasa tidak pernah benar-benar dianggap penting meski telah menganggap Xiaoyan sebagai saudara. Goyan mengingat kesetiaan yang telah diberikan, bahkan hingga bersedia membantu meski berhadapan dengan musuh yang memusnahkan klan Goyan sendiri. Perasaan putus asa itu bercampur dengan penerimaan pahit atas takdir yang dirasa selalu berakhir dengan pengkhianatan. Air mata mengalir dari mata Goyan sementara cahaya biru di tubuh Goyan perlahan memudar. Dengan sisa tekad, Goyan terbang menuju peti mati emas Raja Ilusi, menyerahkan diri pada kesepakatan yang telah dibuat. Setelah itu, Xiaoyan kembali menegaskan tuntutan agar Raja Ilusi segera melepaskan semua pihak yang tertahan dan membiarkan mereka sadar kembali. Raja Ilusi pun mengangguk dan menilai bahwa keadaan tersebut sebagai solusi terbaik yang dapat diambil dalam situasi ini. Selanjutnya, tak lama kemudian, tiga orang yang sebelumnya terperangkap dalam mimpi tiba-tiba membuka mata. Tatapan ketiganya dipenuhi dengan rasa takut yang mendalam, pandangan mereka kosong saat menatap sekeliling.
Mereka tampak seolah berusaha memahami kenyataan yang baru saja menyergap kesadaran. Bersama dengan hal itu, gelombang aneh beriak di sekeliling mereka. Sebelum ketiganya sempat mengumpulkan kesadaran dan memahami perubahan yang ada, sebuah pusaran ruang terbentuk tanpa peringatan. Tarikan pusaran tersebut melahap wilayah di sekitar mereka dan menyapu kelompok Raja Tianzang. Hal itu seketika memutus hubungan mereka dengan tempat semula dalam waktu sekejap. Pada saat yang hampir bersamaan, perjanjian yang sebelumnya mengikat berbagai pihak akhirnya mencapai titik akhir. Xiaoyan pada saat ini berdiri tegak di tengah kehampaan yang bergejolak, lalu mengarahkan pandangannya kepada Tuan Su dan Yao Nantian. Tuan Su segera menyadari bahwa dirinya pada saat ini telah kembali dimanipulasi. Namun kali ini dalang dibalik semua ini bukanlah Xiaoyan, melainkan penguasa ilusi. Seluruh rangkaian kejadian tersebut disusun untuk memancing Xiaoyan agar muncul. Tujuan utamanya adalah merebut Goyan demi mematahkan berbagai segel yang tak terhitung jumlahnya. Mendengar kemarahan dari Tuan Su, penguasa ilusi pada saat ini sama sekali tidak bergeming. Ia juga tidak menanggapinya dengan amarah. Dalam perhitungannya, Tuan Su tidak lebih dari sekedar bidak yang dapat digunakan dan dibuang kapan saja dan bukan ancaman yang layak diperhitungkan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini tidak membuang waktu untuk bereaksi. Dengan satu langkah, kehampaan di depannya hancur dan tubuh Xiaoyan melesat menembus ruang langsung mendekati Yao Nantian. Tuan Su ditinggalkan belakangan, terpisah oleh jarak dan distorsi ruang yang semakin kacau. Dalam niat Xiaoyan hanya ada satu tujuan, yakni mengakhiri hidup Yao Nantian saat itu juga. Api pemusnahan pun meledak dari tubuh Xiaoyan, membentuk gelombang kehancuran yang melesat lurus ke arah Yao Nantian. Menghadapi ancaman hidup dan mati, Yao Nantian tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Dengan gerakan cepat dan terlatih, Yao Nantian menyentuh bagian tengah alisnya, lalu membuka segel tersembunyi, melepaskan sebuah pedang berwarna merah darah. Pedang tersebut merupakan harta penyelamat nyawa yang disimpan Yao Nantian selama bertahun-tahun dan segera digunakan untuk menahan serangan api pemusnahan. Benturan antara pedang darah dan api pemusnahan memicu suara desisan dan ledakan yang mengguncang kehampaan. Cahaya merah darah menyelimuti serangan terakhir Yao Nantian, seolah seluruh kekuatannya dicurahkan ke dalam satu tebasan itu. Namun di hadapan daya hancur yang ekstrim, pedang merah darah tersebut hanya mampu bertahan sesaat sebelum retak menyebar di seluruh permukaannya. Selanjutnya pedang itu benar-benar hancur menjadi serpihan energi. Ketika pedang itu runtuh, api pemusnahan justru semakin berkobar. Kehancuran yang terjadi seakan menjadi bahan bakar tambahan dan memperkuat kekuatan api tersebut. Xiaoyan merasakan keterkejutan di dalam hatinya. Ini adalah kali kedua Xiaoyan menggunakan api pemusnahan dalam pertempuran nyata, dan melalui bentrokan ini, Xiaoyan mulai memahami sifat serta potensi api tersebut dengan lebih mendalam. Api pemusnahan yang telah diperkuat menembus lapisan pertahanan terakhir dari Yao Nantian dan menghantam tubuhnya secara langsung. Tubuh Yao Nantian bergetar hebat, energi di dalamnya menjadi kacau sebelum akhirnya terjadi ledakan yang meluluh lantahkan wujud fisiknya. Meski demikian, Xiaoyan justru pada saat ini mengerutkan kening. Xiaoyan menyadari bahwa metode Yao Nantian tidak sesederhana itu. Pada detik-detik terakhir sebelum kehancuran total, Yao Nantian telah menggunakan teknik jangkrik emas yang melepas cangkangnya. Dengan memanfaatkan sejumlah harta karun yang asal-usulnya tidak diketahui, Yao Nantian memaksa ruang di sekitarnya terkoyak, menciptakan celah kehampaan. Selanjutnya, ia berusaha melarikan diri dari alam rahasia tersebut. Seluruh rangkaian kejadian itu berlangsung dalam sekejap mata, nyaris tanpa memberi kesempatan bagi siapapun untuk bereaksi lebih jauh. Menyaksikan hal itu, wajah Tuan Su seketika berubah menjadi semakin muram. Jauh di kedalaman kehampaan di dalam Dewa Taiksu, wujud asli Tuan Su mengepalkan tinjunya dengan keras. Mata Tuan Su berkilat dengan niat membunuh yang pekat dan amarah yang terpendam bergejolak di dalam dirinya. Tuan Su tiba-tiba berdiri dan pada saat itu keinginan untuk turun tangan secara langsung muncul dengan sangat kuat. Keberuntungan Xiaoyan tampak benar-benar berada di luar Nurul. Di dunia gunung dan lautan masih ada kekuatan yang memilih membantunya meskipun situasi telah mencapai titik paling berbahaya.
Pada awalnya banyak pihak mengira bahwa penguasa ilusi akan berdiri di samping Tuan Su. Namun pada detik terakhir penguasa ilusi justru berbalik arah. Dengan penuh amarah, Tuan Su akhirnya memerintahkan seluruh penjaga untuk membombardir penghalang dunia sensi tanpa menahan kekuatan sedikit pun. Tuan Su juga memerintahkan 100.000 prajurit Taiksu untuk turun ke medan perang dengan satu tujuan. Ia pada saat ini benar-benar ingin menghabisi Xiaoyan. Jika Xiaoyan tidak dapat dihabisi secara langsung, maka dunia sensi harus diserang habis-habisan. Tuan Su menilai bahwa dengan mengganggu pikiran Xiaoyan, peluang untuk membalikan keadaan masih ada. Dalam kekacauan tersebut, Tuan Su menilai bahwa tidak ada alasan untuk menyerah. Selanjutnya, Tuan Su pada akhirnya dengan cepat menenangkan diri. Perjalanan ke dunia gunung dan lautan hanya dilakukan melalui klon, dan meskipun klon tersebut telah menghabiskan sebagian kekuatan Tuan Su, jati diri asli Tuan Su tidak mengalami pelemahan berarti. Tuan Su pun kembali menatap medan pertempuran yang pada saat ini menjadi semakin berantakan. Situasi benar-benar berubah drastis ketika api pemusnahan milik Xiaoyan menerobos masuk. Klon Tuan Su tampak tidak lagi berniat melawan, dan kekuatan aturan gelap yang dimiliki klon tersebut jauh tertinggal dibandingkan dengan kekuatan Xiaoyan. Tanpa dukungan dari penguasa mimpi atau raja mimpi, segala bentuk perlawanan tidak memiliki makna. Pada titik pertempuran tersebut, kekuatan klon Tuan Su hampir sepenuhnya terkuras. Api pemusnahan melayang di hadapan Tuan Su dan Xiaoyan bersiap melepaskan teknik penguasaan. Selanjutnya, aura klon Tuan Su mendadak menjadi tidak stabil. Ledakan besar pun terjadi. Tubuh klon Tuan Su hancur dan berubah menjadi kabut darah yang tak terhitung jumlahnya. Tidak satu pun dari kabut darah tersebut mengandung jiwa. Xiaoyan pun mengerutkan kening karena niat awal Xiaoyan adalah menguasai klon Tuan Su melalui perebutan tubuh. Namun kehancuran tersebut jelas telah direncanakan sejak awal oleh Tuan Su. Tuan Su telah memperkirakan upaya Xiaoyan dan menolak membiarkan keberhasilan terjadi untuk kedua kalinya. Setelah ledakan itu, tidak ada peninggalan berarti yang pada saat ini tersisa. Yao Nantian berhasil melarikan diri dengan membawa cincin penyimpanan Bing Leidong, sementara Tuan Su tidak meninggalkan apapun. Semua pengorbanan dan perhitungan pada saat ini tampak seolah sia-sia. Di tengah keheningan medan perang, suara dari penguasa mimpi juga perlahan terdengar dan berkata bahwa seluruh bantuan yang diperlukan telah diberikan kepada Xiaoyan. Oleh karena itu, Xiaoyan pada saat ini tidak bisa pergi dan harus menepati janji. Namun pada saat yang bersamaan, Goyan yang sebelumnya telah muncul pada akhirnya menghilang tanpa jejak. Namun keheningan tersebut hanya berlangsung sesaat. Dari arah yang tidak diketahui, suara Goyan tiba-tiba mencapai kesadaran Xiaoyan. Suara Goyan ini dipenuhi dengan kepanikan dan keputusasaan. Ia berkata bahwa penguasa ilusi berusaha menghentikan pemecahan segel dan berniat melahap Goyan sepenuhnya. Goyan menyadari bahwa tujuan sejati dari penguasa mimpi bukanlah membantu Xiaoyan, melainkan memanfaatkan situasi untuk menelan eksistensi Goyan. Xiaoyan pun seketika menegang setelah memahami kebenaran tersebut. Niat dari penguasa ilusi kini terlihat jelas, yakni menyerap Goyan demi memperkuat diri sendiri. Xiaoyan berkata dengan sikap tegas dan menolak menerima hasil seperti itu dan menuntut agar Goyan dilepaskan tanpa syarat. Pada saat yang sama, sebuah selip giok pada saat ini muncul di tangan Xiaoyan. Selip giok itu berada di tangan Xiaoyan sejak pertama kali Xiaoyan memasuki tempat tersebut. Selip giok tersebut diberikan langsung oleh Dewa Bangau tanpa acara berlebihan, tanpa harta langka di dalamnya. Isi selip giok tersebut sangat sederhana, hanya memuat satu potong informasi yang sengaja disembunyikan di balik lapisan kekuatan dewa. Informasi itu berkaitan dengan inti kekuatan penguasa ilusi, yakni jantung ilusi. Ini adalah sumber utama kendali mimpi dan perebutan tubuh yang dilakukan oleh penguasa ilusi terhadap makhluk lain. Dewa Bangau sejak awal menunjukkan niat dingin untuk melenyapkan penguasa ilusi demi Raja Tianzang. Senyum dingin Dewa Bangau mengandung peringatan bahwa penguasa ilusi tidak lagi memiliki nilai keberadaan. Ketika Xiaoyan melihat peti mati emas yang berada di pusaran ruang itu, Xiaoyan menyadari bahwa segel yang selama ini dianggap mutlak kemungkinan hanyalah tipuan. Peti mati emas itu bukan penjara sejati, melainkan umpan untuk menunggu saat yang tepat.
Kesadaran itu membuat Xiaoyan memahami bahwa penguasa ilusi adalah musuh terakhir yang benar-benar harus segera dihabisi. Sementara itu di sisi lain, penguasa ilusi pada saat ini segera mengeluarkan kata-kata ancaman. Ia menegaskan bahwa perlawanan lebih lanjut hanya akan berujung pada kehancuran. Bersama dengan pernyataan tersebut, pusaran ruang terbuka di belakang Xiaoyan. Kekuatan hisap yang brutal muncul, berusaha memaksa Xiaoyan keluar dari wilayah tersebut dan mengakhiri konflik secara sepihak. Pada saat tekanan ruang hampir menelan tubuh Xiaoyan, Xiaoyan memanggil Ye Tian dengan raungan penuh amarah. Seruan Xiaoyan memicu perubahan seketika di kehampaan. Awan berwarna ungu kehitaman muncul dan menyelimuti ruang di sekitar peti mati emas. Xiaoyan menggenggam bendera penekan jiwa dengan erat dan mengibaskannya tanpa ragu, menunjukkan tekad untuk bertarung sampai akhir. Xiaoyan juga menyatakan niat untuk bertarung sampai mokat jika penguasa ilusi tidak melepaskan Goyan yang telah lama terperangkap dalam kendali mimpi. Sementara itu Ye Tian muncul dengan aura yang mengerikan, diikuti oleh barisan padat makhluk di belakangnya. Ye Tian menyatakan kedatangannya sebagai Raja Iblis yang membawa pasukan untuk membantu Xiaoyan. Pasukan tersebut terdiri dari puluhan ribu boneka iblis yang telah dikumpulkan Ye Tian sejak memasuki dunia gunung dan lautan. Mayoritas boneka iblis ini berasal dari binatang buas dunia gunung dan laut dengan bentuk dan ukuran yang beragam dan menciptakan pemandangan yang menekan jiwa. Namun Xiaoyan memahami bahwa pasukan boneka iblis saja tidak cukup untuk menghadapi penguasa ilusi. Kunci utama pertempuran terletak pada kekuatan jiwa. Untuk melawan penguasa ilusi dan menembus alam mimpi yang dikuasai penguasa ilusi, Xiaoyan membutuhkan kekuatan jiwa yang jauh melampaui kondisi sebelumnya. Tanpa kekuatan jiwa yang cukup, bahkan mendekati inti mimpi dari penguasa mimpi akan menjadi hal yang mustahil. Sementara itu Ye Tian pada saat ini lanjut memanggil klon pemakan jiwa yang selalu menyertai Ye Tian. Klon pemakan jiwa pun muncul dari dalam tubuh Ye Tian. Klon pemakan jiwa ini adalah perwujudan kekuatan Xiaoyan yang telah diperkuat melalui penelanan sisa-sisa jiwa dalam jumlah besar. Setelah memastikan bahwa kekuatan klon pemakan jiwa telah mencapai batas yang dapat digunakan, klon pemakan jiwa menyatu kembali ke dalam tubuh utama Xiaoyan. Penyatuan itu memicu ledakan kekuatan jiwa yang dahsyat dari dalam tubuh Xiaoyan. Kekuatan jiwa Xiaoyan melonjak hingga mencapai puncak alam void. Meskipun kekuatan tersebut belum mampu menembus alam tanpa batas, jarak antara Xiaoyan dan alam tersebut menjadi sangatlah tipis. Dengan penambahan bendera penekan jiwa di tangan Xiaoyan, kekuatan Xiaoyan mencapai tingkat yang belum pernah diraih sebelumnya. Dalam kondisi tersebut, Xiaoyan akhirnya memiliki kemungkinan untuk menghadapi penguasa ilusi secara langsung. Seluruh tindakan Xiaoyan ini juga berpusat pada satu tujuan, yaitu membebaskan Goyan dari kendali mimpi dan perebutan tubuh penguasa mimpi apapun harga yang harus dibayar.